Jumpa lagi dengan saya, masih tetap dalam channel yang sama, yaitu belajar matematika dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam materi kali ini, saya akan bawakan tentang yang tidak kalah penting dari materi-materi sebelumnya, yaitu tentang bentuk aljabar. Bisa dikatakan bahwa bentuk aljabar adalah merupakan rohnya dari pembelajaran matematika. Karena apa? Karena bentuk aljabar tidak lain adalah merupakan bahasanya matematika tentunya. Yang lalu kita sudah belajar tentang bilangan, yang itu juga menjadi salah satu prasyarat untuk bisa matematika atau sukses matematika atau pintar matematika. Maka tidak terlepas dari operasi bilangan-bilangan yang kalian sudah pelajari. Sedangkan yang akan kita pelajari kali ini yaitu berkaitan dengan bahasanya matematika yang dikenal dengan bentuk aljabar. Coba lakukan kegiatan ini. Masing-masing siapkan kertas ya. Sudah? Kalau sudah siapkan kertas, coba ikuti apa yang ada dalam slide ini dan yang Pak Guru minta. Yang pertama, silahkan masing-masing kalian memikirkan, ya, dipikirkan dalam hati masing-masing apa yang harus dipikir. Tugas kalian adalah memikirkan sebuah bilangan. Sudah? Dan jangan berubah sampai selesai ya. Sudah? Kalau sudah, silakan ditulis, tambahkanlah bilangan yang kalian pilih tadi dengan 4. Sudah ditambahkan? Oke, langkah berikut. Setelah dijumlahkan, lalu hasilnya silakan dikalikan dengan 3. Berapa yang kamu pilih, tambah dengan 4, kemudian kali dengan 3. Yang berikut kurangi dengan 12. Setelah dikalikan 3 tadi berapa, tugas kalian lalu dikurangi dengan 12. Hasilnya berapa? Bagilah hasilnya dengan bilangan yang kalian pilih tadi. Pertama tadi milih angka berapa? Setelah dikurangi dengan 12, tolong dibagi. Dibagi dengan berapa? Silakan dibagi dengan 12. Kurangi dengan 12, kemudian dibagi dengan bilangan yang kalian pilih, ya. Sudah? Kalau sudah, coba Pak Guru akan tebak dari masing-masing. Bisa dipastikan bahwa hitungan kalian, hasil akhir kalian adalah 3. Bisa ya? Benar? Ya. Itulah hebatnya matematika gitu loh. Walaupun bukan Pak Guru yang hebat, tapi itu hebatnya matematika. Pak Guru dari jauh, kalian dimanapun, kita coba tebak-tebakan, tapi Pak Guru bisa menebak angka yang kalian pilih tadi berapa, tidak, tapi hasil akhir dari bilangan setelah ditambah, dikali, dikurang, dibagi, maka akan menghasilkan 3. Oke, kita tinggalkan itu. Ini yang pertama kali memperkenalkan tentang bentuk aljabar, yaitu Al-Khwarizmi, seorang matematikawan. Bentuk aljabar itu apa sih? Ya, bentuk aljabar tidak lain adalah berupa kata dalam kalimat atau kata dan kalimat lah matematika, yaitu suatu bentuk yang penulisannya selain menggunakan lambang bilangan juga menggunakan huruf atau simbol-simbol. Oke. Selama ini mungkin kalian baru belajar tentang berupa angka gitu ya, kebanyakan angka gitu kan.
dalam belajar matematika. Dan ternyata kalau kita belajar lebih jauh lagi tentang matematika, sebenarnya tidak cukup dengan angka gitu. Kenapa? Karena kalimat dalam matematika kita akan tiga hal ini kita jumpai. Ya. Yang pertama yaitu bisa berupa angka saja, angka dan huruf, bahkan juga menggunakan simbol atau lambang. Contohnya 3A. 3A ini merupakan kata dari apa? Dari matematika, di mana terdiri dari angka dan huruf. 4Y, C pangkat 3, 4E kuadrat plus 3. Inilah contoh-contoh dari kata dalam matematika. Jadi sekali lagi bahwa di dalam matematika kita lebih kompleks lagi yang akan kita pelajari. Tentunya jangan kemana-mana dan jangan menutup video ini sampai dengan terakhir biar kalian tidak ada yang ketinggalan. Dan ini adalah yang terpenting juga untuk kalian hafalkan tentunya dan harus dikuasai, bahwa di dalam bentuk aljabar itu disusun oleh tiga hal, yaitu ada variabel, ada koefisien, dan konstan. Apa itu variabel? Variabel tadi yang berupa huruf ataupun lambang. Lambang itu apa saja gitu. Bisa bintang, bisa lingkaran, bisa kotak, bisa bahkan kamu bisa buat lambang sendiri. Itu juga bisa digunakan gitu. Jadi sekali lagi yang disebut sebagai variabel adalah berupa huruf. Boleh, lambang juga boleh. Lalu bagian kedua dari bentuk aljabar yaitu dikenal dengan koefisien gitu ya. Apa itu koefisien? Koefisien tidak lain adalah bilangan, yaitu bilangan yang dikalikan dengan suatu variabel. Jadi penulisan dari koefisien pasti akan bersamaan dengan variabel. Dengan kata lain bahwa di mana ada variabel tertulis maka akan muncullah yang namanya istilah koefisien. Berapapun, jika tidak ditulis maka berapa nilainya sama dengan 1. Yang berikut konstan. Apa itu konstan? Konstan yaitu berupa bilangan yang berdiri sendiri dan tidak ditulis satu rangkaian menjadi satu dengan sebuah variabel. Itulah yang dimaksud dengan konstan. Yang harus kalian lebih hati-hati bisa membedakan ini. Kalau variabel jelaslah beda sekali. Variabel itu yang jelas bukan angka gitu ya. Bisa huruf, bisa lambang, bisa juga apa simbol gitu. Tetapi antara koefisien dan konstan ini mirip gitu. Keduanya ada persamaannya. Persamaannya apa? Kedua-duanya ini bilangan gitu ya. Yang satu namanya koefisien, yang satu konstan. Nah, yang namanya koefisien ini adalah bilangan yang ditulis menjadi satu atau bersamaan dengan variabel gitu kan. Sedangkan konstan itu berdiri sendiri. Oke, kita lihat di sini 4E kuadrat plus 3. Ya. Jadi saya punya kalimat dalam matematika tertulis 4E kuadrat plus 3. Oke, yang mana bahwa 3 ini dikenal dengan konstan gitu kan. Ini. Yang ini kita kenal dengan konstan plus 3. Nah, variabel yang mana jelas variabel. Ini sekarang variabelnya apa? X apa X kuadrat? Yuk. Variabel yang kita gunakan di sini adalah ini satu paket X kuadrat. Gitu ya. Kemudian koefisiennya adalah 4. Nah, sekarang perhatikan ada 4, ada plus 3. Sini keduanya berupa bilangan. Hanya saja beda penempatannya dan beda arti. Makanya Pak Guru dari awal katakan tolong hati-hati untuk kalian lebih cermati. Nanti karena untuk berikut kalian punya tugas untuk ini, menentukan koefisien dan lain-lain. Jadi sekali lagi perbedaan antara koefisien dan konstan apa? Kalau koefisien ditulis bersamaan dengan huruf, sedangkan kalau konstan berdiri sendiri.
Pada bentuk aljabar 3A pangkat 4 plus B pangkat 3 plus 2B min 5 adalah bentuk aljabar yang terdiri dari 4 buah suku. Nah, ini juga kadang-kadang banyak yang masih sampai sekarang masih dibingungkan tentang menghitung banyaknya suku saja masih sering salah. Padahal sederhana sekali untuk menentukan banyaknya suku. Yang penting bahwa di dalam satu kata itu hanya terdiri dari kali bagi ataupun juga tambah kurang boleh, tetapi itu menjadi satu kesatuan berarti itu satu suku. Tapi begitu sudah dipisahkan dengan tanda plus atau min seperti ini, maka dia sudah masuk ke suku berikutnya gitu. Paham ya? Ada tambah atau kurang, tetapi kalau dia tergabung dalam satu penulisan perkalian pembagian, maka dia dianggap masih satu suku. Gitu ya. Jadi di sini ada 4 suku. Suku pertama siapa? 3A pangkat 4. Suku keduanya B pangkat 3. Suku ketiganya 2B. Suku keempatnya adalah min 5. Inilah yang dikenal sebagai suku-suku dalam bentuk aljabar. Penyusun dari bentuk aljabar. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, di dalam bentuk aljabar nanti juga ini tolong dipahami bahwa tugas kalian adalah mengenali nanti yang istilahnya ada suku sejenis. Di dalam bentuk aljabar kita nanti akan ketemu dan mengenal yang namanya suku sejenis. Apa yang dimaksud dengan suku sejenis dalam bentuk aljabar? Yaitu apabila suku itu memiliki variabelnya sama dan pangkat dari variabelnya sama. Paham ya? Satu paket ada kata dan ini. Sekali lagi, suku sejenis dalam bentuk aljabar adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari variabelnya harus sama. Ini sangat penting karena apa? Karena pada saat nanti kalian belajar tentang operasi di bagian kedua nanti, maka pada saat kalian menjumlahkan, mengurangkan, masih ingat? Penjumlahan pengurangan adalah operasi yang paling mudah dibanding dengan perkalian pembagian akar pangkat, tetapi penjumlahan membutuhkan apa? Syarat. Syaratnya apa? Harus sejenis gitu ya. Oke, kalau sudah kalian tadi pahami dan dicermati apa yang Pak Guru terangkan, nanti sebagai tugas kalian adalah untuk mengerjakan ini seperti biasanya. Silakan dikerjakan, disalin soal-soal ini. Tugas kalian disalin kemudian dikerjakan di kertas seperti biasa. Bisa menguji sampai batas mana pemahaman kalian dari slide per slide tadi. Kalau kalian tidak membuat kesalahan pada soal berikut ini, berarti memang kalian sudah sangat paham dengan materi yang Pak Guru berikan ya. Jadi ada yang diminta untuk menentukan koefisien A, kemudian suruh menentukan banyaknya suku, dan kemudian yang bagian ketiga soal nomor 8, 9, 10 kalian diminta untuk mencari atau menentukan mana yang suku sejenis, mana dengan mana, atau hanya mana saja, itu kan. Silakan dikelompokkan dan disebutkan. Baik, yang berikut kita lanjut tentang menentukan KPK dan EPB, kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar dari bentuk aljabar. Pada saat kalian SD pun sudah diperkenalkan dengan menentukan KPK dan EPB yang masih sangat dikenal dengan pohon faktor gitu kan. Di kesempatan ini pun kita akan juga belajar menentukan KPK dan EPB, tapi lebih jauh lagi gitu kan. Karena apa? Karena yang kalian sudah pelajari menentukan KPK dan EPB dari 2 angka atau 3 angka, 2 bilangan atau 3 bilangan gitu kan. Pada kesempatan kali ini ingat kembali tadi dari awal bahwa bentuk aljabar ini bukan hanya terdiri dari angka, tetapi juga
bisa berupa huruf, bisa juga simbol lah. Berarti pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk menentukan KPK dan EPB, tetapi lebih kompleks lagi penulisannya. Nah, untuk menentukan KPK dan EPB dari bentuk aljabar, sama prinsip kerjanya gitu kan. Untuk menentukan KPK gitu kan maupun EPB sama prinsipnya, hanya saja tugas kalian 2 kali gitu kan. Kenapa dikatakan 2 kali? Karena selain menentukan KPK dan EPB dari bilangan sebagai koefisiennya ini, maka yang berikut juga kalian menentukan KPK dan EPB dari variabelnya gitu. Jadi 2 kali kerja gitu dalam satu soal. Tapi tidak usah khawatir karena prinsipnya sama. Jadi untuk menentukan KPK dari variabelnya pun sama jalannya dengan pada saat mencari bilangan, yaitu menuliskan semua variabel yang terpakai yang digunakan, dan jika variabelnya ada yang sama maka dipilih pangkat tertinggi. Itulah menentukan KPK dalam bentuk variabel. Sama kan? Kalau ada yang sama diambil angka pangkat tertinggi gitu kan. Di semua dituliskan faktor-faktor bilangannya kalau itu berupa angka. Sedangkan kalau untuk menentukan FPB pun sama, yaitu hanya diambil variabel yang sama dan diambil pangkat terkecil. Gitu kan. Jadi hanya diambil variabel yang terdapat di semua suku gitu. Dan diambil yang pangkat terendah. Tidak usah berlama-lama, kita coba saja langsung ke contoh. Tentukanlah KPK dan FPB dari bentuk berikut gitu kan. KPK-nya berapa ini? Ya, 4A dan 12B. Ya. Nah, 4A dengan 12B. Sekarang kita lihat 4-nya dulu ini, 4 dengan 12. Berapa KPK 4 dan 12? Ya, 4 itu dibentuk dari 2 pangkat 2 gitu kan. Sedangkan 12 itu dibentuk dari 2 pangkat 2 kali 3 gitu ya. Ya tidak? Berarti untuk KPK-nya caranya masih ingat? Semua faktor yang dipakai ditulis. Jadi faktor yang dipakai ada 2, ada 3, berarti 2 kali 3. Gitu kan? Angka lain tidak ada kan? Nah, ini pangkat 2, ini pangkat 2 gitu kan. Ya tidak, pangkat 2 sama ya, berarti ambil salah satu, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4, 4 kali dengan 3 12, ketemu 12. Di sini ya KPK-nya. Langkah yang berikut adalah variabelnya. KPK yang ditulis apa tadi kalau berupa huruf? Semua faktor ditulis, berarti semua huruf yang dipakai ditulis gitu lah. Huruf apa saja yang ditulis di sini? Ada A, ada B. Gitu kan? Masih ada lagi? Tidak ada. Terus kelanjutannya bagaimana? Ya selesai. Gitu kan? Jadi inilah KPK dari 4A dan 12B. Kelipatan persekutuan terkecilnya dari 4A dan 12B adalah 12AB. Yang berikut kita lihat FPB-nya. Ingat kembali, hanya diambil faktor yang sama, hanya diambil huruf yang sama kalau berupa huruf. Oke, kita lihat di sini, kembali ke sini. 4 dibentuk oleh 2 pangkat 2, 12 dibentuk oleh 2 pangkat 2 kali 3. Ada yang sama, ada, yaitu mana? 2. Faktornya 2, dan karena ini pangkat 2 ya sudah, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Selesai. Lalu bagaimana dengan variabelnya gitu? Variabelnya kan tidak ada yang sama gitu kan. Kalau tidak ada ya tidak bisa diambil. Ini A saja, ini B, berarti tidak ada. Gitu kan. Jadi FPB-nya tidak ada, tidak punya faktor yang sama hurufnya karena memang berbeda. Contoh kedua, 6x kuadrat Y dan 9x pangkat 3 Y pangkat 2 Z. Oke, kita lihat KPK-nya. Oke, ada 6, ada 9. Kembali 6 berarti berapa? 2 kali 3. Sedangkan 9 adalah 3 pangkat 2. Oke, berarti KPK-nya faktor yang dipakai apa? Ya.
ada 2 kali 3. Nah, ini ada 3 pangkat 1, ada 3 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 yang dipakai. 3 pangkat 2 9, 9 kali 2 berarti 18. Ketemulah 18 di sini. Tinggal yang berikut menuliskan huruf. Nah, ini perhatikan sini. Ini huruf X terpakai Y, ini X, Y, Z. Oh ya sudah, kalian tuliskan saja dulu. Tidak usah pikir susah. X, Y, Z. Ini ditulis dulu. Gitu kan? Barulah kita lihat, oh ini ada X, ini juga ada X. Sini pangkat berapa? 2, di sini pangkat 3 ya. Berarti yang diambil yang pangkat 3. Di sini ada Y, di sini ada Y, di sini Y pangkat berapa? Tidak ada. Kalau tidak ada berapa? 1. Yang di sini Y-nya pangkat berapa? 2. Yang diambil pangkat 2. Ini ada Z, sini tidak ada. Selesai. Sehingga KPK-nya adalah 18X pangkat 3 Y pangkat 2Z. Yang berikut FPB-nya. FPB lihat lagi di sini. Gitu kan? 2 kali 3, di sini 3 pangkat 2 berarti sama kan, ada yang sama yaitu 3. Ini pangkat 1 pangkat 2 ya, berarti yang diambil yang pangkat rendah 3. Lalu hurufnya hanya diambil yang sama. Huruf apa saja yang terdapat di depan dan di belakang? Apa? X. Oke, tulis dulu gitu, cari dulu yang sama dulu. Berikut apa? Y, tulis gitu. Masih ada lagi, habis ya. Kalau sudah baru kita pikir X pangkat 2, X pangkat 3 gitu, pangkatnya beda kan. Kalau beda, mencari FPB di pangkat yang mana? Yang rendah, yaitu 2. Gini. Y-nya, bagaimana dengan Y-nya? Sama, Y-nya juga diambil yang pangkat rendah. Ini Y pangkat 1, ini Y pangkat 2 ya, ini pangkat 1. Selesai, berarti FPB-nya adalah 3X kuadrat Y. Selesai. Mudah bukan? Ya, memang tidak ada yang sulit dalam matematika. Sekali lagi, matematika ini pelajaran yang harusnya buat kalian menyenangkan gitu. Contohnya di awal materi tadi kita sudah bermain-main, ternyata matematika bisa untuk bermain gitu kan. Oke, contoh yang ketiga, 20A pangkat 2 B pangkat 3 dan 15AB kuadrat C pangkat 3. Kita lihat angkanya dulu gitu kan. Ada 20, ada berapa? 15. 20 dibentuk oleh 2 pangkat 2 kali 5. Betul? 15 dibentuk oleh 3 kali 5. Inilah faktor-faktor yang terpakai. 20 ada 2 dan 5, 15, 3 dan 5. Sudah kelihatan KPK-nya. KPK-nya berapa? Tuliskan faktornya semua, ditulis, berarti ada 2, ada 3, ada 5. Gitu kan? 2-nya pangkat 2, betul? 3-nya, 5-nya. Oke, berarti sudah 4 kali berapa? 3 kali 5 berapa? 60. Sudah ketemu, berarti untuk dapat KPK-nya kita sudah ketemu angkanya. Berapa di sini? 60. Oke, yang berikut sambung dengan huruf. Sekali lagi, jangan berpikir yang berat gitu kan. Lihat saja, ini huruf apa? AB. Di sini huruf apa? ABC. Ya berarti A, B, C. Itu dulu gitu kan. Mudah kan? Barulah kita berpikir yang sama mana? A pangkat 2, A pangkat 1 berarti A pangkat 2. B pangkat 3, B pangkat 2, pangkat 3 karena yang diambil pangkat besar. Di sini tidak ada C, di sini ada C pangkat 3 ya tetap dipakai. Jadi KPK-nya 60 A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 3. Selesai. Cepat kan? Bagaimana dengan KPK-nya? Oke, lihat lagi kembali ke sini. Pemfaktoran sini. Hanya diambil yang sama. 15 dan 20 yang sama ternyata adalah di bilangan 5. Sudah? Nah, sekarang bagaimana hurufnya? Lagi-lagi jangan dipikir susah gitu kan. Lihat saja, ini variabel apa yang ada di sini? A dan B gitu. Di sini A, B, C, berarti yang sama apa? A, B gitu kan. Nah, sekarang lihat A-nya pangkat 2, sini pangkat 1, yang dipakai pangkat
kecil yaitu pangkat 1. Di sini B pangkat 3, di sini B pangkat 2, ya berarti B pangkat 2. Selesai. Mudah bukan? Jadi FPB-nya adalah 5AB pangkat 2. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini. Dengan harapan kalian kuasai dengan baik, karena sesudah materi ini kita ada kelanjutannya, yaitu tentang operasi. Jadi Pak Guru bahas secara khusus tentang operasi bentuk aljabar, dengan harapan kalian kuasai dulu ini materi awalnya, sehingga nanti pada saat kita menyelesaikan atau membahas tentang operasi bentuk aljabar, kalian sudah tidak ada kesulitan. Sekali lagi, semoga materi yang Pak Guru berikan bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di materi-materi yang berikutnya.